Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Paloma dengan NIM 032 dari kelas B Indralaya jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana, di mana untuk contoh soal dari regresi linear sederhana yaitu hubungan permintaan dan harga jual barang seperti data yang tertera di layar. Untuk mengerjakan data-data ini yang kita perlukan yaitu tabel bantu, di mana tabel bantunya yaitu permintaan sebagai X, harga sebagai Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Untuk mencari X kuadrat, yang pertama kita lakukan ialah mengkuadratkan seluruh angka yang ada di kolom X. Contohnya yaitu 123 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 15.129. 136 dikuadratkan, maka hasilnya ialah 18.496 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk mencari Y kuadrat, yang kita perlu lakukan ialah mengkuadratkan angka di kolom Y, di mana 95 dikuadratkan hasilnya ialah 9025, 97 dikuadratkan hasilnya ialah 9409, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai XY, di mana dalam mencari nilai XY itu yang kita perlukan ialah mengkalikan seluruh angka di kolom X dengan angka di kolom Y. Contohnya yaitu 123 dikali 95, maka hasilnya ialah 11.685 dan seterusnya. Setelah semua angka didapat, maka yang kita perlukan selanjutnya adalah mentotalkan seluruhnya. Untuk total X yaitu 1123, total Y yaitu 866, X kuadrat 127.891, Y kuadrat 75.466, dan XY 98.148. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menggunakan rumus linear sederhana, di mana rumusnya ialah Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana untuk mencari A rumusnya ialah sigma YI dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma XI dikali YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Lalu untuk mencari yang B ialah N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya, yaitu A sama dengan 866 dikali 1123 dikurang 1123 dikali 98.148 per 10. Kenapa 10? Karena total data yang kita miliki yaitu adalah 10, maka N-nya adalah 10, dikalikan dengan 127.891 dikurang dengan 1261129. Hasil A yang kita dapatkan ialah 29,99842529. Untuk yang B, sama, kita masukkan angka-angka yang kita dapat dari tabel, dan untuk hasil yang kita dapat ialah 0,5040211146. Sehingga kita masukkan menggunakan rumus linear sederhana yang tadi, yaitu Y aksen sama dengan 29,998 ditambah 0,54X, di mana X diketahui yaitu nilainya 200. Maka Y aksen sama dengan 29,998 ditambah 0,504 dikali 200, dan hasilnya ialah 130. Jadi, jika permintaan menjadi 200, maka prediksi harga adalah 130. Baik, sekian untuk penjelasan regresi linear sederhana. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda dengan data yang kita miliki, yaitu sebagai berikut yang ini. Nah, seperti biasa, maka karena kita akan mengerjakan data ini, maka kita memerlukan tabel bantu, di mana tabel bantunya sebagai berikut. Langkah pertama yang kita kerjakan untuk mendapatkan tabel bantu adalah memasukkan data yang kita miliki di sini. Lalu kita akan mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 dikali Y. Untuk mendapatkan X1 kuadrat, yaitu kita harus mengkuadratkan seluruh angka yang ada di kolom X1. Contohnya seperti 123, kita kuadratkan maka hasilnya adalah 15.129, 136 dikuadratkan maka hasilnya adalah 18.496, dan seterusnya seluruh angka sampai 10 ini. Selanjutnya kita akan mencari X2 kuadrat, di mana X2 kuadrat itu adalah yang ini, bagian stok.
Nah, kita akan mengkuadratkan yaitu 520 dikuadratkan maka hasilnya adalah 270.400. 500 dikuadratkan hasilnya adalah 250.000 dan 475 dikuadratkan hasilnya adalah 225.625. Berikutnya sampai pula di yang ke-10. Selanjutnya kita juga akan mencari untuk X1 dikali X2 di mana permintaan dan stok kita kalikan yaitu 123 dikali 520 hasilnya adalah 63.960. 136 dikali 500 hasilnya adalah 68.000 dan begitu pun seterusnya sampai selesai. Lalu kita akan mencari X1 dikali Y yaitu permintaan dan harga, di mana kita dapat mengkalikan 123 dikali 95 hasilnya adalah 11.685. 136 dikali 97 hasilnya adalah 13.192 dan seterusnya. Lalu yang terakhir kita akan mencari X2 dikali Y yaitu di bagian stok dikalikan dengan harga. Contohnya adalah 520 dikali 95 hasilnya adalah 49.400. 500 dikali 97 hasilnya 48.500 sampai data yang ke-10. Setelah semua data kita dapatkan, maka data-data berikut ini akan kita jumlahkan, di mana jumlah data X1 itu 1123, stok untuk X2 itu 5227, untuk Y itu 866, X1 kuadrat itu 127.891, X2 kuadrat yaitu 2.743.159, X1 dikali X2 itu 584.403, X1 dikali Y yaitu 98.148 dan X2 dikali Y itu 451.245. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung matriks. Yang pertama kita akan menghitung matriks A dengan rumus N sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 dikali X2, sigma X2, sigma X1 dikali X2, dan sigma X2 kuadrat. N ini itu adalah jumlah banyak data, karena jumlah banyak data kita 10, maka kita letakkan di sini 10. Lalu untuk yang ini kita cukup memasukkan dari angka-angka yang sudah kita dapat di tabel-tabel yang tadi. Seperti X1 kuadrat itu jumlahnya adalah 1123, kita letakkan di sini. Lalu setelah semua angkanya kita letakkan, kita akan mencari determinan A, di mana hasilnya adalah 128665076, dan kita juga dapat menggunakan rumus Excel yang tersedia seperti di layar ini untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan. Selanjutnya kita juga akan mencari matriks A dengan rumus matriks A1 dengan rumus sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1 dikali Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1 dikali X2, sigma X2Y, sigma X1 dikali X2, sigma X2 kuadrat, dan kita juga akan meletakkan angka-angka yang sudah kita dapat dari tabel yang di atas, dan didapatkan hasil determinan A1 ialah 518.044.044.6352. Selanjutnya kita juga akan mencari matriks A2 dengan rumus berikut. Lalu kita masukkan angkanya yang sudah ada di tabel. Dan kita akan mendapatkan hasil determinan A2 yaitu 62047507. Selanjutnya matriks A3 dengan rumus yang tertera di layar. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan dari tabel. Dan kita hitung secara menggunakan rumus yang ada di Excel. Hasilnya ialah min 19.24595. Lalu setelah semua nilai determinan A sampai determinan A3 didapat, maka kita akan mencari nilai konstanta dan slope, di mana yaitu dengan rumus A sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, B sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, dan B2 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Menggunakan rumus-rumus ini kita akan mendapatkan nilai A yaitu 40,263034417, B1 0,48224042, dan B2 yaitu minus 0,015. Setelah didapat, selanjutnya kita akan menggunakan model regresi, yang mana rumus dari model regresi itu ialah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1
ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah seterusnya hingga Bn dikali Xn. Untuk contoh soal kita kali ini sudah diketahui X1-nya yaitu 250, X2-nya 100, sehingga persamaannya ialah Y sama dengan 40,263 ditambah 0,482 dikali X1 ditambah min 0,015 dikali X2. Maka kita masukkan nilai dari X1 dengan X2 yang sudah diketahui tadi menjadi Y sama dengan 40,263 ditambah 0,482 dikali 250 ditambah min 0,015 dikali 100, maka didapatkanlah hasil sama dengan 159,263. Jadi, jika permintaan X1 dan X1 sama dengan 250 dan X2 sama dengan 100, maka prediksi harga adalah 159,263. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang regresi linear kuadratik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi non-linear kuadratik, di mana data yang kita miliki ialah sebagai berikut. Lalu untuk mengerjakan data-data ini kita memerlukan tabel bantu, yaitu tabel bantu yang kita butuhkan ialah XI, YI, XI kuadrat, XI pangkat 3, XI pangkat 4, XI dikali YI, XI kuadrat, dan YI kuadrat. Langkah pertama yaitu kita masukkan dulu angka data-data yang kita miliki sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari XI kuadrat dengan cara yaitu mengkuadratkan seluruh angka yang ada di XI. Contohnya 4,5 kita kuadratkan, hasilnya ialah 20,25. 4,7 kita kuadratkan, ya hasilnya ialah 22,09, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari XI pangkat 3, di mana 4,5 kita pangkatkan 3, hasilnya ialah 91,125. 4,7 kita pangkatkan 3, hasilnya ialah 103,823, dan seterusnya. Langkah berikutnya yaitu XI dikali 4, yaitu 4,5 dipangkatkan 4, hasilnya ialah 410,0625. 4,7 kita pangkatkan 4, hasilnya ialah 487,9681, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari XI dikali YI dengan cara mengkalikan seluruh angka yang ada di XI dengan angka yang ada di YI. Contohnya 4,5 dikali 30 hasilnya 135, 4,7 dikali 20 hasilnya 94, dan seterusnya. Lalu yang terakhir kita akan mencari XI kuadrat dikali YI, yaitu di mana XI kuadrat ini kita kalikan dengan kolom YI ini. Contohnya yaitu 20,25 kita kalikan dengan 30, maka hasilnya adalah 607,5, dan seterusnya. Setelah semua angka kita dapatkan, maka harus kita jumlahkan, di mana jumlah XI yaitu 38,4, YI sama dengan 141, XI kuadrat 217,1, XI pangkat 3 yaitu 1268,316, XI pangkat 4 yaitu 7666,6934, XI dikali YI yaitu 748,6, dan XI kuadrat dikali YI yaitu 4084,04. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung secara manual di Excel dengan metode persamaan terkecil dengan rumus sigma YI sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma XI ditambah C dikali sigma XI kuadrat. Selanjutnya yaitu sigma XI dikali YI sama dengan A dikali sigma XI ditambah B dikali sigma XI kuadrat ditambah C sigma XI pangkat 3. Dan terakhir yaitu sigma XI kuadrat dikali Y sama dengan A dikali sigma XI kuadrat ditambah B sigma XI pangkat 3 dan C sigma XI di pangkat 4. Lalu kita masukkan nilai yang kita dapat dari tabel seperti ini. Setelah itu, kita akan menghitung inverse matriknya. Di mana untuk rumus Excel-nya yaitu min inverse array data plus kontrol tambah shift lalu kita enter. Maka akan didapatkanlah hasil seperti yang ada di kolom biru ini. Kolom biru ini adalah nilai dari inverse yang ada di kolom U. Lalu kita akan masuk ke model regresi kuadratik di mana angka-angka yang ada di kolom biru ini akan kita kalikan dengan angka-angka yang ada di kolom kuning, sehingga akan didapatkan nilai A sama dengan 104,6979, nilai B yaitu min 25,7109, dan nilai C
yaitu 1,821349, atau kalau di Excel dia akan terbulatkan dengan sendirinya, yaitu menjadi 2. Lalu kita akan membedakannya dengan rumus parabolic kuadratik, yaitu rumusnya ialah Y sama dengan A ditambah BX tambah C X kuadrat. Maka kita masukkan angka-angka yang ada di sini, yaitu Y sama dengan 104,7 min 25,7X ditambah 1,8X kuadrat. Setelah itu kita akan membuktikan menggunakan grafik. Di mana yang perlu kita lakukan ialah memasukkan angka-angka ini. Angka ini kita dapatkan dari sini ya, untuk X dan Y-nya. Lalu kita blok dan kita masukkan ke grafik, dan didapatkanlah grafik sebagai berikut, di mana Y sama dengan 1,8213X kuadrat dikurang 25,711X ditambah 147. Hasilnya sama dengan permodelan yang tadi. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan tentang regresi non-linear kuadratik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.